Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Amalta Yusuf, NPM 2052011007, dengan mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana, dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Irzal Fardiansah SHMH dan Pak Daman Huri, warga negara SHMH. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang pemeriksaan pendahuluan dalam acara pidana. Pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang pertama Mahkamah Konstitusi dalam rangka memeriksa kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim yang terdiri dari paling sedikit 3 orang hakim. Pasca sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan dalam hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam membuktikan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara, baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Berbagai usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran material suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 6 ayat 2 yang menyatakan tidak seorang pun dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat meyakinkan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Mungkin mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dan telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adakah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pada pasal 184 ayat 1 yang menyatakan yang pertama, alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, dan yang terakhir, yang E, adalah keterangan terdakwa. Di dalam suatu memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal yang tertentu tidak dapat diselesaikan sendiri, dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian, maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dan sangat penting dalam rangka mencari kebenaran material selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. Keberadaan setiap hukum, termasuk nilai-nilai moral, adalah berbeda. Berbagai penjelmaan dari jiwa atau rohani atau bangsa, suatu bangsa, hukum yang merupakan seperangkat norma memiliki daya ikut dan daya laku terhadap setiap individu, sekelompok, dan suatu status negara. Terima kasih atas pemaparan yang telah saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.